Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 51. Pakai baju dinas malamnya untuk pertama kalinya. Otre, api ecok serabein mainan Yapah, pinta Ezra kembali bernegosiasi. Fatih usap rambut putranya dengan senyuman yang lebar. Ya, besok papa belikan mainan lagi buat Ezra, balas Fatih. Jihan hanya bisa berdeham apalagi suaminya sudah memainkan mata genitnya. Setelah puas menikmati makan malam bersama dan Ezra sudah bersama kedua orang tua Jihan, Fatih mengajak istrinya menikmati suasana pinggir pantai dengan berjalan santai. Sepanjang jalan mereka saling bergandengan tangan. Sayang, kamu tahu gak hari ini hari yang paling bahagia buatku? Tanya Fatih. Jihan agak mengernyitkan keningnya karena merasa mengganjal. Bukannya selama ini Mas Fatih selalu bahagia bersama Kak Embun? Jihan balik bertanya. Seraya menghentikan langkah kakinya, kemudian membuka sendalnya untuk merasakan pasir pantai. Fatih ikutan menghentikan langkah kakinya, kemudian memeluk istri kecilnya dari belakang. Sepertinya posisi seperti ini posisi yang sangat disukai oleh Fatih karena tubuh mungil Jihan sangat pas dalam dekapannya. Bersama Embun, aku juga bahagia dan merasa bersyukur karena menikah dengannya takdirku menemukan jodoh yang tidak disangka, sayang. Mana pernah aku kepikiran akan menikahi adik iparku yang manja ini, dan mana juga kepikiran aku akan jatuh cinta sedalam ini. Hingga aku tidak rela untuk berpisah denganmu. Walau di awal aku sebenarnya sangat terpaksa menikahimu dan sangat membencimu, ungkap Fatih dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jihan menatap jauh ke arah pantai, menikmati udara dingin yang menerpa tubuhnya. Akan tetapi tubuhnya terasa hangat karena pelukan hangat suaminya. Siapa sangka ya mas, Jihan juga gak menyangka akan menikah dengan kakak ipar sendiri. Tapi jangan dituduh seperti film Iparku Mautku ya mas. Jihan gak merebut atau menggoda kakak ipar sendiri. Amit jabang baby. Tergelak tawa Jihan mengingat kisah itu sempat viral di aplikasi TokTok. Fatih semakin erat memeluk istrinya. Ya jauhlah sayang, dulu itu aku hanya menganggap kamu sebagai adik ipar aja. Tapi sekarang kamu istriku satunya yang sangat aku cintai. Jihan juga hanya menganggap Mas sebagai kakak ipar saja. Tapi siapa sangka Jihan menikah dengan kakak ipar sendiri dan merasakan apa artinya cinta. Lucu ya Mas, padahal Jihan tidak pernah bermimpi menikah dengan Mas, tapi takdir menyatukan kita. Sambung Jihan sembari merebahkan kepala ke dada bidang suaminya. Ya, jodoh yang tidak disangka, semoga kita bisa menua bersama, saling mencintai, saling menyayangi, saling berbagi rasa. Ini doaku untuk rumah tangga kita, sayang, ucap Fatih. Sungguh lembutnya suara pria itu, hingga Jihan terbawa suasana. Berjanjilah untuk setia pada Jihan, ya mas. Karena di luar sana banyak wanita yang mendambakan ingin memiliki suami seperti mas. Dan tak mungkin juga Jihan jadi bodyguard mas biar gak tergoda sama wanita lain, pinta Jihan.
Aku tidak berjanji sayang, tapi aku akan berusaha membuktikan. Dan jika suatu saat aku melakukan kesalahan tolong tegur aku dan ingatkan aku, balas Fatih. Jihan memutar balik badannya biar bisa menatap wajah suaminya. Fatih tersenyum hangat kemudian mengecup kening istri kecilnya dengan lembut. Menikahimu hidupku tambah berwarna, ucap Fatih usai mengecup kening Jihan. Warna apa mas? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, putih, hitam. Seluruh Jihan cekikan sendiri. Fatih jadi gemes lihat Jihan. Suasana romantisnya nan syahdu itu mendadak ambiar. Akhirnya Fatih mencubit gemes pipi Jihan. Mas, sakit tahu pipi Jihan dicubit, seru Jihan. Ditepuklah lengan suaminya. Sayang, lengan aku juga sakit, seru Fatih pura kesakitan. Abis mas cubit pipi Jihan, nanti Jihan gak cantik lagi dong, rengek Jihan pasang wajah cemberutnya. Dikecupnya pipi Jihan. Di mataku kamu paling cantik, sayang. Kita ke kamar yuk, nanti kita masuk angin kalau kelamaan di sini, ajak Fatih. Gendong ya mas, pinta Jihan. Fatih tersenyum lebar mendengar permintaan Jihan. Gendong depan, tanya Fatih. Gendong belakanglah, biji mana gendong depan yang ada? Fatih mengecup bibir Jihan sekilas. Di kamar aja ya gendong depannya, bisik Fatih menggoda. Hah, bibir Jihan menganga. Jihan dan Fatih akhirnya sampai juga di cottage yang mereka sewa. Dan malam ini hanya ada mereka berdua tanpa seorang pun mengganggu termasuk si bocah kecil. Selepas Jihan turun dari gendongan di belakang suaminya, gadis itu tampak terburu, buru masuk ke dalam kamar demi menetralkan detak jantung yang sejak tadi berlarian. Sejak dirinya meminta digendong belakang ala di drama Korea, malah jantungnya kelojotan sepanjang perjalanan menuju cottage yang mereka tempati. Untung saja penerangan jalan tidak terlalu terang, kalau tidak pasti Jihan tambah malu sama suaminya, karena pipinya merah merona. Kok jantung Jihan jadi berdebar sih? Padahal kan cuma digendong belakang doang, tapi kok berasa? Pipi Jihan semakin merona, lalu ditatapnya wajahnya di cermin. Ternyata begini ya rasanya kalau digendong sama cowok ganteng, semakin tersipu malu. Sayang, mau aku bikinkan minuman coklat hangat atau susu hangat? Tanya Fatih dari balik pintu kamar. Jihan pun menolehkan wajahnya ke belakang bahu. Mau minuman coklat hangat saja mas, sahut Jihan dari dalam kamar mereka. Oke sayang, aku buatkan dulu ya, balas Fatih dengan jantungnya yang sejak tadi berdegup cepat. Maklum malam ini hanya mereka berdua saja di sana, pikirannya juga sudah mulai traveling. Jihan kembali menatap wajahnya lalu beralih ke kopernya. Kemudian dia bergegas menarik kopernya dan mengambil paper bag berwarna hitam. Sejenak dia memegang paper bag tersebut dengan rasa ragu, tapi setelahnya dia menggelengkan kepalanya pelan. Apa iya aku harus memakainya? Tapi kata Siva demi ibadah suami istri, gumam Jihan bertanya sendiri. Tapi udah terlanjur beli, mana harganya mahal lagi untung pakai uang mas. Sayang juga kalau gak dipakai, Jihan masih saja mempertimbangkan.
Alhasil dengan keputusan mantapnya dibawalah paperback tersebut ke kamar mandi. 10 menit kemudian, Fatih masuk ke dalam kamar. Membawa nampan berisikan 2 cangkir minuman coklat hangat dan beberapa keik potong yang sudah tersedia sejak tadi siang. "Sayang, ada di mana? Aku udah bawakan minumannya," tanya Fatih sembari mengedarkan pandangannya ke setiap sudut, tetapi Jihan tidak tampak. "Jihan lagi mandi, Mas," sahut Jihan dari dalam kamar mandi. "Jangan lama mandinya sayang, nanti masuk angin," balas Fatih. "Iya Mas," jawab Jihan sembari menggigit bibir bawahnya dan melihat dirinya di pantulan cermin. "Duh, gimana ini? Apa iya kayak begini aja keluarnya? Mana menerawang banget lagi. Ih, bikin malu." Gumam Jihan jadi bingung sendiri melihat tubuhnya sudah pakai baju dinas malamnya untuk pertama kalinya. Cukup lama Jihan mempertimbangkan mengenai pakaian dinas malamnya, sampai sang suami mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang, kok lama banget di kamar mandi? Kamu lagi ngapain sih?" tanya Fatih dengan rasa khawatirnya dari balik pintu kamar mandi. Iya Mas, ini sebentar lagi selesai kok," jawab Jihan. Bergegas dia memakan kimono sutranya demi menutupi tubuhnya yang tampak seksi dengan baju dinas malamnya. Pelan namun pasti Jihan membuka pintu kamar mandi. Rupanya sang suami sudah menunggu dirinya di balik pintu kamar mandi. Pria tampan itu agak menyipitkan netranya melihat tubuh istrinya memakai kimono sutra yang hanya sepanjang dengkul. Biasanya kalau mau tidur pakai piyama panjang bermotif kartun. "Mas, kok lihat Jihan? Nya begitu sih?" tanya Jihan dengan wajah memberengut. Fatih langsung merangkul pinggang istrinya. "Kamu tumben kok pakai kimono sutra? Biasanya kalau mau tidur pakai piyama panjang," tanya Fatih penasaran. "Oh, Jihan gak pantas ya pakai kimono sutra. Ya sudah, Jihan ganti baju dulu," pinta Jihan sembari meleraikan rangkulan suami. "Duh, kok jadi ngambek begini? Jangan ngambek begitu sayang. Sayang cocok kok pakai baju apa aja," bujuk Fatih. Dikecupnya pipi Jihan dengan lembutnya, lalu mengiring istrinya ke sofa untuk menikmati minuman hangat yang tadi dibuatnya. "Diminum dulu keburu dingin," pinta Fatih menyodorkan cangkir coklatnya. Lalu Jihan pun duduk untuk menikmati minuman yang dibuat suaminya. Begitupun juga Fatih turut duduk bersama dan menyesap minuman hangatnya. Fatih melirik istrinya yang tampak gugup ketika meneguk minumnya dan seperti tidak merasa bebas bergerak karena pahanya mulusnya sudah kemana-mana. "Sayang, kamu kenapa kok kayak orang gugup begitu?" tanya Fatih makin penasaran. Enggak kenapa, napa kok Mas?" Jihan menutup rasa groginya dengan kembali menyesap minumannya. Fatih pun tersenyum hangat, lalu meletakkan kembali cangkirnya kemudian menggeser duduknya. "Katakan sayang, kenapa?" tanya Fatih berbisik di telinga Jihan. Napas pria itu menyapu hangat pipi Jihan bikin gadis itu tambah merinding bulu kuduknya. Itu Mas," Jihan semakin gugup. Fatih pun mengambil cangkir dari tangan Jihan dan meletakkannya ke atas meja. Lalu kembali menatap hangat istrinya yang tampak malu. "Sayang."
Iya mas. Fatih menyentuh pipi Jihan. Bolehkah aku menyempurnakan ibadah kita berdua sebagai suami istri? Bolehkah aku memiliki dirimu seutuhnya sebagai istri? Tanya Fatih begitu lembut dan tidak memaksa. Jika belum boleh, gak apa kok sayang. Aku hanya bertanya saja, lanjut kata Fatih. Jihan menyentuh tangan Fatih yang masih mengusap pipinya. Boleh mas, jawab Jihan, wajahnya kembali pipinya bersemu merah. Benarkah, sayang? Gumam Jihan dengan anggukan kepalanya. Netra Fatih tampak berbinar mendengarnya, lalu dikecupnya kening Jihan dalam sembari membacakan doa. Kemudian kecupannya turun ke hidung Jihan, dan semakin lama turun ke bibir gadis itu. Sentuhan lembut itu membuat kedua tangan Jihan merangkul leher suaminya. Dan tak lama tubuh Jihan digendong ala bayi koala menuju ranjang pengantin baru mereka. Lantas siapa sangka, Fatih sangat terkejut melihat isi kimono istrinya yang sudah terlepas dari tubuh Jihan. Sayang, kamu seksi sekali, puji Fatih. Tatapannya penuh hasrat melihat pemandangan indah milik istrinya untuk pertama kalinya. Mas, lihatnya jangan begitu, Jihan malu, balas Jihan. Ingin rasanya dia menutupi tubuhnya, tapi sayangnya telah dilihat oleh suaminya. Apalagi pria itu telah mengungkung tubuhnya. Terima kasih sayangku, cintaku, pantas saja kamu sejak tadi terlihat gugup, ucap Fatih. Begitu dekat wajah mereka dan pria itu kembali menyentuh lembut bibir Jihan dan mengabsen setiap jengkal tubuh istrinya. Malam indah di Bali, menjadi saksi dua insan memadu kasih. Fatih memperlakukan istrinya layaknya sang ratu, penuh kelembutan dan segenap cintanya. Sementara Jihan pun terhanyut dengan kelembutan yang diberikan oleh suaminya yang mampu membuat dirinya merasakan surganya dunia. Namun tak berapa lama, "Mas!" teriak Jihan kesakitan. Aduh Jihan, ringis Fatih kesakitan juga. Sayang, aduh, keluh Fatih mengusap bokongnya sembari beranjak dari jatuhnya, dan si John masih berdiri tegak. Sakit mas, rengek Jihan sembari memejamkan matanya setelah sekilas melihat milik suaminya yang berdiri tegak. Pria itu jadi gak tega mau cetak golnya. Kayaknya Fatih lupa jika istri kecilnya ini masih perawan ting-ting. Ya gawangnya masih seperti gang sempit lah, belum ada pelebaran jalan. Kalau mau ada pelebaran jalan kudu ada negosiasi ke pihak kanan pihak kiri biar semakin lebar dan mudah untuk masuk. Bener kan? Maaf ya mas, Jihan gak sengaja nendang mas, ucap Jihan masih saja terpejam. Lantas Fatih mendekati istrinya dan masuk ke dalam selimut yang digunakan oleh Jihan. Bersambung.